rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari satu golongan. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan katsiran wan nisaa. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan, dan dari keduanya akhirnya berkembang biak laki-laki dan juga perempuan. Sehingga Allah memerintahkan kepada kita jangan pernah meninggalkan ketakwaan dalam segala hal. Mau usaha, jangan tinggalkan ketakwaan. Kemudian mau jadi pemimpin, jangan tinggalkan ketakwaan. Begitu juga rumah tangga, jangan tinggalkan ketakwaan. Sehingga rumah tangga yang dibungkus dengan ketakwaan, hidupnya penuh dengan keberkahan. Jangan sampai ketakwaan dalam rumah tangga dihilangkan dengan sesuatu yang membuat Allah murka. Contoh, kadang-kadang ada beberapa orang bikin pernikahan, bikin resepsi, kemudian akhirnya apa yang diundang biduan, yang diundang dangdutan. Inilah yang menggugurkan ketakwaan. Hilang berkahnya pernikahan. Yang harusnya pernikahan itu adalah satu ibadah. Pernikahan adalah perkumpulan yang diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang dengan kemaksiatan yang ditimbulkan di dalamnya. Pernikahan kalau pengen langgeng itu bukan dilihat dari dekorasi yang mewah, bukan dilihat dari cateringnya yang enak, bukan dilihat dari sewa gedungnya yang luar biasa, bukan. Tapi berkahnya pernikahan bila mana dibungkus dengan ketakwaan. Lihat bagaimana Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, dibungkus dengan ketakwaan yang tinggi kepada Allah. Akhirnya rumah tangga yang begitu luar biasa, begitu indah yang ditampilkan. Seorang sosok yang baik dalam menjadi suami, dan juga sosok yang terbaik dalam menjadi istri. Seorang istri yang terus mendukung suaminya, baik di masa bahagia maupun di masa sulit. Ini yang perlu dipahami baik-baik. Dalam masalah rumah tangga, gak semuanya mulus, gak semuanya enak. Pasti ada yang namanya daripada ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah jelas, gak bisa kita pungkiri. Gak ada sejarahnya orang rumah tangga adem ayem, gak ada. Ada yang namanya berantem, itu menjadi bumbu kehidupan yang tidak bisa disingkirkan. Tapi selesaikan itu semua dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, seorang hamba itu harus memiliki 3 hal. Lisanan dzakirah. Pertama, lisan yang banyak berzikir. Wa qalban khashi'an. Yang kedua, hati yang penuh dengan takut kepada Allah. Wa zawjatan muayyana 'ala taqwa. Dan juga memiliki istri yang selalu membantu pasangannya dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mesti dipunya. Nah, seorang suami ketika sudah menjadi suami dengan akad nikahnya, maka dia memiliki kewajiban-kewajiban. Kewajiban yang pertama, memberikan nafkah yang halal kepada anak dan istrinya. Seorang istri harus terus mengingatkan, jangan sampai seorang istri menjadi salah satu penyebab suaminya berbuat buruk. Gara-gara tuntutan ekonomi, tuntutan harta, tuntutan uang, tuntutan gengsi, tuntutan daripada hal-hal yang tidak ada manfaat dan faedah, membuat suaminya menjadi orang yang bejat. Alhamdulillah. Jangan. Tetapi seorang istri wajib dituntut untuk qanaah, menerima. Qanaah itu berat, tapi bisa dilakukan kalau kita membiasakan diri. Kemudian menjaga rumah tangganya, bertanggung jawab, memberikan kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya, itu tanggung jawab kepada seorang suami. Dan juga tanggung jawab seorang suami memberikan ilmu agama kepada keluarganya.
Itu adalah kewajiban seorang suami. Awas, hati-hati. Seorang wanita yang membangkang kepada suaminya, hati-hati. Ini satu perkara yang harus kita pahami. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita membuka pintu neraka dengan kelakuan kita. Seorang istri harus tahu betul bagaimana menjaga kehormatannya. Kalau keluar rumah atau kalau ada sepupu, apa orang sini bilang sepupu? Saudara apa saudara? Dulur. Hah? Wargi, Halo. wargi. Banyak amat ini kata. Pokoknya kalau ada sepupu tutup auratnya karena bukan mahram. Jangan sampai membuka aurat, hati-hati. Satu helai rambutnya dilihat oleh orang laki-laki yang bukan mahram, maka dia bisa menyeret orang tua dan suaminya ke dalam neraka. Naudzubillah. Dan seorang suami harus tegas, memberitahu, mengarahkan istrinya untuk betul-betul bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Nabi pernah ditanya, "Wahai Rasul, siapa si wanita terbaik?" Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan wanita terbaik wanita yang dipandang wajahnya oleh suaminya bahagia di hati suami. Kadang-kadang perempuan sekarang, masya Allah, suaminya kalau udah ngelihat istrinya, waduh, tagihan listrik, tagihan Shopee, akhirnya gelisah.